Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini admin akan memberikan informasi yaitu perkembangan terbaru terkait pemberkasan usul penetapan nomor induk P3K di tahap yang pertama. Nah, jadi buat teman-teman guru honorer yang sudah dinyatakan lolos P3K tahap yang pertama, maka selanjutnya teman-teman akan melakukan pemberkasan yang diawali dengan pengisian daftar riwayat hidup di portal sscsnbkn.go.id. Nah, ini dia teman-teman, akun SSCSN milik salah satu pelamar yang dinyatakan lolos P3K di tahap yang pertama. Dan di bagian bawah ini masih belum muncul ya teman, masih belum muncul terkait pengisian daftar riwayat hidup ini. Namun, di sini admin akan memberikan sedikit gambaran ataupun contoh tampilan dari daftar riwayat hidup ini yang nantinya akan diisikan oleh masing-masing pelamar. Di sini admin akan mencoba menggunakan link ya teman, menggunakan link yang nantinya akan tertuju ke pengisian daftar riwayat hidup perorangan. Nah, kita akan coba linknya teman. Kita coba. Nah, ini dia teman. Kesalahan Galat 500, silahkan hubungi admin dengan pesan berikut. Nah, jadi ini masih belum resmi dibuka. Masih belum bisa mengisinya. Tapi admin akan memberikan gambaran data-data apa saja yang harus diisikan oleh masing-masing pelamar. Baiklah. Nah, jadi ini dia teman tampilan untuk pengisian data perorangan yaitu DRH perorangan. Ini milik salah satu pelamar yaitu Zadia yang sudah admin sebutkan tadi. Yang mana di sini ada beberapa isian yang harus diisi oleh masing-masing pelamar. Namun, untuk saat ini pengisian ini masih belum bisa dilakukan ya teman. Masih belum bisa dilakukan karena masih belum dibuka untuk pengisian daftar riwayat hidup ini. Tapi di sini admin akan memberikan contoh ya teman, memberikan contoh. Di sini nomor induk kependudukan, kemudian gelar depan. Nah, jadi untuk gelar depan ini bisa diisi ya teman, gelar depan. Nah, teman-teman tinggal isikan saja jika memiliki gelar depan. Contohnya seperti doktor, profesor, dan lain sebagainya. Jika tidak memiliki, maka teman-teman bisa isikan dengan tanda strip. Nah, jadi seperti ini, jika tidak memiliki gelar depan. Kemudian untuk tempat lahir ijazah. Nah, untuk tempat lahir ijazah, ini ada ketentuannya, yaitu tempat lahir Anda setingkat kabupaten atau kota yang tertera di ijazah. Bukan tempat di mana ijazah Anda diterbitkan. Nah, jadi tempat lahir ya teman, tempat lahir setingkat kabupaten atau kota. Nah, kita akan coba ya teman. Nah, otomatis akan muncul ya teman, otomatis akan muncul opsi kabupaten atau kota yang tertera di sini. Nah, kita akan coba. Nah, jadi ini deh teman, kita hanya tinggal perlu mengisikan kata kuncinya saja. Misalkan Bondowoso, kita klik Bon. Nah, jadi otomatis akan muncul Kabupaten Bondowoso. Nah, teman-teman tinggal klik saja di bagian ini. Nah, jadi otomatis akan terisi untuk tempat lahir ijazah. Kemudian untuk tanggal lahir ijazah ini masih belum bisa diisi ya teman, masih belum bisa diisi. Tanggal lahir ijazah yang tertera di ijazah bukan tanggal terbit ijazah Anda. Kemudian jenis kelamin, nah di sini teman-teman tinggal pilih saja untuk jenis kelamin. Kita pilih wanita, kemudian status perkawinan. Nah teman-teman tinggal pilih saja, sesuaikan, belum menikah, cerai mati, cerai hidup, menikah, dan lain sebagainya. Kita pilih yang menikah. Kemudian nomor telepon. Nah, teman-teman tinggal isikan saja nomor telepon. Hanya angka tanpa tanda baca. Ini nomor telepon. Kemudian selanjutnya yaitu nama KTP. Kemudian nama. Nah, jadi ini nama sesuai ijazah tanpa gelar. Contoh Susanto. Eskom diketik Susanto. Nah, jadi contohnya ini misalkan namanya Sakdia SPD. Nah, jadi kita tuliskan saja Sakdia. Nah, jadi seperti itu teman, tanpa gelar. Kemudian selanjutnya yaitu gelar belakang ijazah. Nah, teman-teman tinggal isikan saja, misalkan SPD. Kemudian tempat lahir KTP. Nah, ini masih belum bisa diisi. Kemudian tanggal lahir KTP juga sama, belum bisa diisi. Kemudian agama. Nah, untuk agama ini teman-teman tinggal pilih saja sesuai dengan agama masing-masing pelamar. Islam, kemudian email. Nah, teman-teman juga diminta untuk memasukkan email aktif masing-masing pelamar. Kemudian yaitu nomor ponsel. Nah, teman-teman tinggal masukkan saja nomor ponsel, yaitu pastikan nomor ponsel yang Anda cantumkan terdaftar di WhatsApp. Hanya angka tanpa tanda baca maksimum 15 digit. Nah, jadi teman-teman masukkan nomor ponsel yang aktif di WhatsApp. Jadi seperti itu. Kemudian alamat domisili. Nah, jadi nantinya teman-teman juga diminta untuk mengisi alamat domisili. Dan untuk pengisiannya di sini teman-teman tinggal pilih saja sesuaikan dengan alamat domisili masing-masing pelamar.
Yang pertama yaitu provinsi. Nah, jadi nanti teman-teman tinggal pilih saja provinsi mana alamat domisilinya. Tapi saat ini masih belum bisa ya teman, belum bisa ataupun belum muncul opsi terkait provinsi ini. Begitu juga kabupaten atau kota juga masih belum muncul opsinya. Kemudian kecamatan juga masih belum muncul. Kelurahan dan desa juga masih belum muncul. Nantinya teman-teman pilih sesuai dengan kelurahan atau desa. Kemudian jika kelurahan atau desa tidak ada pada daftar, pilih kelurahan lainnya dan isi manual nama kelurahan desa di kotak teks di bawahnya. Nah, jadi jika nantinya opsi kelurahan atau desa ini tidak muncul di form ini, maka teman-teman pilih yang kelurahan lainnya. Dan di bagian bawah, teman-teman ini tinggal isikan saja sesuai dengan kelurahan atau desa yang tidak ada di form ini. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman tinggal isikan saja. Kemudian kode pos, nah teman-teman tinggal isikan saja kode posnya. Kemudian yaitu isian keterangan lainnya. Nah, jadi nantinya teman-teman juga diminta untuk mengisi keterangan lainnya ini. Contohnya seperti tinggi badan, nah teman-teman tinggal isikan saja. Kemudian berat badan. Kemudian warna rambut. Nah, untuk warna rambut di sini teman-teman tinggal pilih saja. Kemudian bentuk rambut juga tinggal pilih. Bentuk muka juga sama. Warna kulit ini juga sama, tinggal pilih. Kemudian ciri khas jika memiliki ciri khas. Dan juga cacat tubuh jika memiliki. Dan hobi. Nah, teman-teman tinggal pilih saja hobi sesuai dengan masing-masing pelamar. Dan juga di sini ditulis keterangan hobi. Dan di sini ada opsi ataupun pilihan bagi wanita yang sedang hamil. Nah, teman-teman tinggal pilih saja di sini apakah sedang hamil atau tidak. Jika tidak, maka pilih yang tidak. Dan di sini ada petunjuk ya teman, petunjuk pengisian data perorangan. Nah, teman-teman tinggal baca sendiri nantinya di akun masing-masing. Yaitu untuk pengisian ini sudah jelas sekali. Jadi teman-teman tinggal ikuti saja petunjuk pengisian data perorangan ini. Dan di bagian bawah ini ada kode teman, ada kode yang wajib dimasukkan oleh masing-masing pelamar di kolom yang sudah disediakan. Nah, contohnya seperti ini. 0B0D. Nah, selanjutnya teman-teman pilih yang selanjutnya. Nah, jadi seperti itu teman. Dan nantinya akan diarahkan ke DRH riwayat. Nah, jadi untuk DRH riwayat ini terdiri dari pendidikan, riwayat pekerjaan, riwayat keluarga, organisasi, dan dokumen. Nah, jadi kelima riwayat tersebut ini masuk dalam DRH riwayat. Untuk DRH perorangan, ini tampilannya hanya data-data pribadi dari masing-masing pelamar. Jadi seperti itu. Nah, ini dia teman-teman tampilan dari DRH perorangan ketika dicetak. Nah, jadi ini dia tampilan daftar riwayat hidup untuk perorangan yang terdiri dari data-data pribadi yang sudah diisikan tadi. Ini untuk data DRH perorangan. Kemudian untuk DRH riwayat, nah jadi ini dia contoh untuk DRH riwayat terdiri dari riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, riwayat keluarga, ya dan organisasi dan juga lainnya yaitu seperti nomor surat SKCK, nomor surat keterangan sehat, bebas narkoba dan lain sebagainya. Dan nantinya DRH perorangan dan juga DRH riwayat ini dicetak ya teman, dicetak dan juga ditandatangani yaitu bermaterai 10.000. Nah, jadi di bagian sini nantinya teman tanda tangani dan bermaterai 10.000. Dan apabila telah dicetak dan juga ditandatangani dan bermaterai 10.000, maka selanjutnya teman diminta untuk men-scan DRH perorangan dan juga DRH riwayat ini dan jadikan satu file terdiri dari 2 halaman. Jadi seperti itu. Jadi nantinya file untuk DRH riwayat dan juga DRH perorangan ini nantinya diunggah di portal sscsnbkn.go.id. Nah, jadi nanti diunggah di bagian ini ya teman, di bagian dokumen, yang mana ada beberapa dokumen yang harus diunggah oleh masing-masing pelamar. Nah, ini dia teman, tampilan untuk unggah dokumen. Di sini ada beberapa dokumen yang harus diunggah, seperti surat pernyataan, surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK, surat lamaran, daftar riwayat hidup yang sudah diisikan tadi, dan juga dokumen-dokumen yang lain nantinya diunggah di bagian sini. Jadi seperti itu. Dan setelah selesai semua, setelah mengisi data, setelah mencetak DRH perorangan maupun riwayat, dan setelah mengunggah semuanya, maka selanjutnya teman-teman klik yang akhiri proses DRH. Nah, ketika teman-teman sudah mengklik akhiri proses pengisian DRH ini, maka teman-teman ini tidak bisa merubah kembali data-data yang sudah diisikan. Jadi nantinya teman-teman harus hati-hati dalam pengisian DRH ini. Jangan sampai ada kesalahan. Karena apabila sudah terlanjur klik akhiri proses DRH, maka ini sudah tidak bisa dirubah lagi. Jadi seperti itu ya teman, untuk pengisian DRH ini. Baik teman-teman, itulah sedikit informasi dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.